Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, saya senang Anda yang dengan setia ingin belajar bersama-sama lewat video saya ini. Saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan alat tulisnya, nanti bisa direnungkan kembali dan dicocokkan dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Hari ini kita memasuki video yang kedua dari pelajaran keselamatan, hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Saudara, judul kecil yang hari ini kita akan pelajari yaitu Tuhan menciptakan semuanya dalam keadaan baik dan Tuhan memberkatinya. Saudara, kita mau lihat lebih dulu, baca lebih dulu Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, apa yang diciptakan oleh Tuhan mulai hari pertama sampai hari ketujuh, semuanya oleh Tuhan diberkati, semuanya dalam keadaan baik. Sehingga bumi ini tercipta seperti yang saat ini kita diami. Semuanya diberkati oleh Tuhan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Esa, yang namanya Yesus, sesuai dengan kitab Injil yang kita yakini sebagai kitab suci yang menuntun setiap keluarga kita menuju kepada keselamatan di dalam hidup yang kekal. Saudara, namanya Yesus. Saudara, semua yang baik akhirnya itu bisa tercemar gara-gara iblis setan yang datang untuk merusaknya. Nah, saudara, ketika iblis setan merusaknya, Adam dan Hawa tergelincir di dalam dosa. Sekarang pisahkan dulu antara dosa yang sudah dibuat oleh Adam sehingga dunia menjadi seperti ini, dengan ketika masing-masing manusia itu diciptakan oleh Tuhan, lahir pertama kali sebagai seorang bayi. Saya yakin hati bayi ini juga baik. Hati bayi ini juga suci, ya, juga suci. Kenapa? Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan pada hakikatnya baik
dan Tuhan memberkati. Bayi ini suci. Nah saudara, namun apa yang terjadi? Dunia tempat kita hidup itu adalah dunia yang sudah menjadi cemar. Sehingga yang baik pun bisa terpengaruh oleh kecemaran dunia. Yang baik bisa menjadi jahat. Itulah yang terjadi. Sehingga Tuhan ingin sekali bagaimana manusia-manusia yang Dia cintai itu tetap kembali kepada rancangannya Dia semula. Kembali sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah saudara, disinilah kemudian muncul para orang-orang pandai tentang Alkitab, belajar dengan Alkitab sungguh-sungguh, akhirnya memberikan sebuah kesimpulan, yaitu pengajaran mereka masing-masing yang beraneka ragam dan berbeda. Saudara, saya menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Karena pengajaran saya, kesimpulan saya setelah saya belajar Alkitab juga belum tentu semua orang harus setuju. Belum tentu. Tentunya ada yang cocok dengan analisa saya, dengan kesimpulan saya. Yang lainnya mungkin dia punya pandangan yang lebih cocok lagi, lebih baik lagi. Tidak masalah. Namanya juga pengajaran. Yang penting prinsip-prinsipnya tidak boleh salah, yaitu keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus. Manusia bukan yang berhak untuk menentukan, tetapi manusia yang pandai ini tadi akhirnya ingin memberikan pernyataan, sehingga seakan-akan pengajarannya itu langsung menjurus kepada penentuan bahwa ada sebagian kecil orang Kristen di dalam tanda kutip, termasuk gerejanya, yang punya pandangan pokoknya orang itu bukan orang yang beragama Kristen, pastilah orang itu masuk neraka, tidak bisa diselamatkan. Nah saudara, walaupun orang tersebut, kelompok tersebut adalah orang-orang yang benar-benar baik, melakukan kebaikan di dalam hidupnya, melakukan kebenaran di dalam hidupnya, dan lewat hidupnya ada begitu banyak orang terberkati. Sampai-sampai kelompok ini pun melihat sesungguhnya orang yang ini mengagumkan sekali, dan apa yang dilakukan oleh orang yang bukan agama Kristen tidak mampu dilakukan oleh mereka. Tetapi pandangan mereka tetap teguh, karena engkau bukan Kristen, apapun yang baik tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Keselamatan itu oleh karena iman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pandangan itulah kita mau pelajari judul yang menarik itu, keselamatan hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Saudara, kenapa kok seperti itu? Karena kita pun adalah orang yang nanti harus menghadap tahta pengadilan Kristus, walaupun kita sebagai seorang Kristen atau sebagai umat Katolik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada bacaan tadi, semua diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan baik. Namun sejak Adam dan Hawa berbuat dosa yang pertama kali, sehingga Adam dan Hawa harus terpisah hidupnya dengan Tuhan yang dulunya bersatu di Taman Eden. Kemudian mereka dibuang oleh Tuhan, mereka terpisah dari Tuhan, mereka hidup tidak senyaman ketika mereka belum berbuat dosa. Mereka harus mencucurkan keringat, mereka harus bersusah payah untuk memenuhi nafkah rezeki keluarganya dan lain sebagainya. Itulah persoalannya yang sekarang sedang dihadapi oleh manusia sejaman kita. Yaitu ketika anak-anak kita lahir sebagai seorang bayi,
Dia diciptakan dalam keadaan baik oleh Tuhan dan diberkati. Tetapi dunia tempat kita hidup, dunia tempat bayi-bayi ini hidup dan dibesarkan adalah dunia yang sudah tercemar. Sehingga memungkinkan yang asalnya baik bisa berubah menjadi jahat. Karena apa? Karena lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada manusia yang hidup di dalamnya. Yesus yang adalah Tuhan sudah banyak memberikan gambaran. Kenapa dia bisa memberikan gambaran? Karena dia sang pencipta alam semesta. Sehingga dia bisa cerita, dia bisa memberikan petunjuk yang selalu tepat nubuatannya. Mulai dunia dijadikan hingga dunia akan berakhir. Mulai manusia dilahirkan hingga manusia harus kembali kepada sang Khaliknya. Dan manusia akan menerima upahnya sesuai dengan segala perbuatan semasa dia masih hidup. Itu dia bisa ceritakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ladang ini yang dimaksudkan oleh dia adalah ladang ini adalah dunia, tempatnya tumbuh gandum dan tumbuh ilalang. Apa yang dimaksud gandum? Gandum adalah benih yang baik yang daripada Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan, manusia-manusia yang hidupnya saleh kepada Tuhan, yang hidupnya selalu setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang punya kecenderungan tidak ingin berbuat dosa, tetapi selalu ingin menyenangkan hati Tuhannya. Tetapi ilalang adalah gambaran anak-anak iblis, orang-orang yang sengaja suka melawan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kedagingannya dengan segala macam kesukaan mereka untuk memenuhi keinginan hawa nafsu hidupnya, sehingga mereka punya kecenderungan mendukakan hati Tuhan dan melakukan perbuatan dosa. Itu tumbuh bersama-sama. Nah, di tengah-tengah tumbuh bersama-sama, saudara, kita sudah harus bisa memastikan bahwa hidup kita itu dalam keadaan bisa tidak aman. Kenapa? Jika kita terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, bukan tidak mungkin kita akan menjadi juga anak iblis. Tetapi jika kita memegang teguh kehidupan kita, bisa juga kita menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang berdosa, sehingga orang-orang yang berdosa itu pula boleh menjadi anak-anak Allah seperti saudara dan saya. Nah, saudara, Tuhan memberikan juga kepada manusia yang disebut kehendak bebas, yaitu manusia diizinkan oleh Tuhan untuk memilih. Sehingga ada banyak pembicara yang berkata, hidup ini pilihan. Karena manusia diberi free will, kehendak bebas untuk menentukan. Nah, yang saya maksud kehendak bebas adalah ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, dia ngomong kepada Adam, Adam, buah daripada pohon di tengah-tengah taman, jangan engkau makan. Kalau engkau makan, nanti engkau pasti mati. Nah, saudara, perintahnya jelas, tetapi ketika iblis setan, si ular tua itu, merusak hubungan Adam dengan Tuhan, yang hidup dengan penuh keharmonisan itu tadi, akhirnya Adam diberi kebebasan untuk memilih. Apakah engkau memilih untuk setia kepada perintah Tuhanmu, atau engkau memilih memenuhi keinginan dagingmu sendiri, memenuhi keinginan pikiranmu sendiri? Silakan kau memilih. Nah, akhirnya Adam lebih memilih nasihat-nasihat, bujuk rayu dari iblis setan si ular tua itu, sehingga pada saat itu kita mengenal dosa pertama kali dilakukan oleh kesalahan Adam dan Hawa karena melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti perlu berhati-hati ketika pekerja
ladang itu tadi berkata kepada tuannya, dia memberikan usul, "Tuan, kalau demikian, apakah engkau mengizinkan aku? Lebih baik aku mencabut saja ilalang yang tumbuh di dekat gandum itu." Tetapi tuannya dengan begitu bijaksana, karena dia adalah Tuhan yang maha sabar, Tuhan yang maha kasih, dia tetap berkata, jangan kamu cabut. Nanti kalau kamu cabut, salah-salah, gandum itu bisa ikut tercabut. Nanti saja biarkan, tunggu sampai dengan hari kesudahnya, sampai dengan hari kiamat nanti. Malaikat-malaikatku akan datang untuk memisahkan mana yang gandum masuk ke dalam kerajaan surga, mana yang ilalang masuk ke dalam dapur api neraka yang mematikan. Nanti urusan malaikatku. Kenapa? Karena aku adalah Tuhan yang punya hak istimewa atas keselamatan, sedangkan manusia bukan orang yang punya hak. Shalom, kita ketemu lewat video yang akan datang. Haleluya, amin.